warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin perkenalkan diri, nama saya Cindy Dian Lestari, NPM 211353042 dari kelas 3J, program studi PGSD Universitas Lampung. Kemudian, ucapan terima kasih pula kepada Bapak Dr. Andes Muncarno, MPD, dan Bapak Jody Setia Hermawan, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah geometri dan pengukuran pada semester 3 ini. Maka, pada kesempatan video pembelajaran ini, saya akan membuat tutorial menggunakan aplikasi GeoGebra dengan menggunakan contoh soal terkait titik koordinat serta bangun datar dan luas, volume, serta jaring-jaring pada kubus. Kemudian, pesan-kesan selama mengikuti perkuliahan geometri dan pengukuran pada semester 3 ini adalah pesan dalam pembelajaran geometri dan pengukuran, yaitu semoga dalam sistem pembelajaran lebih kondusif, khususnya pada penjelasan materi, sehingga tidak lagi banyak kendala. Kemudian, pada kesan selama perkuliahan mata kuliah geometri dan pengukuran, yaitu menurut saya dan bagi saya sangat bermanfaat akan ilmu yang telah diberikan kepada Bapak, sehingga kami tidak hanya sekedar mengetahui perhitungan pada matematika, namun kami mengetahui cara membuat soal secara HOTS dalam matematika, cara penulisan dalam mata kuliah matematika ataupun secara jurnal. Lalu kita juga mampu diberikan penggunaan aplikasi GeoGebra yang mampu mempermudah dalam kegiatan belajar kami. Maka dari itu, sangat kami berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muncarno, MPD, serta Bapak Jody Setia Hermawan, MPD, dalam bimbingan selama mengampu kami. Baik, kita langsung saja pada praktik aplikasi GeoGebra. Di sini kita melihat bahwa adanya diagram kartesius, sehingga untuk melakukan atau praktik dan mampu memunculkan gambar yang akan kita lakukan. Lalu bagian sini input akan adanya keterangan yang nanti akan kita lakukan jika gambar sudah kita praktikkan. Lalu bagian menu, pertama ada menu move. Di sini kita mampu menggeserkan diagram kartesius ini ke kanan, kiri, ataupun atas bawah. Lalu ada menu titik. Di sini adanya bagian menu yaitu menu point, yaitu untuk membuat titik. Lalu ada point on object, attach atau detach point, intersect, midpoint or center, complex number, extremum, root. Lalu di sini kita bisa ambil contoh pada bagian poin atau kita membuat titik. Misalnya kita buat titik A, yaitu diantaranya min 4,2. Kita klik saja pada bagian min 4,2. Maka di keterangan akan tertulis bagian titik A sama dengan min 4,2. Lalu agar lebih jelas lagi, kita buat kembali untuk titik B. Misalnya min 6,3. Di sini ada angka 3, kita cari, lalu kita klik saja pada bagian min 6,3. Maka di keterangan pula akan terjadi bahwa adanya B sama dengan min 6,3. Lalu pada menu selanjutnya kita lihat bahwa ada bagian garis. Bagian garis ini ada menu bagiannya pula, yaitu ada line, yaitu membuat garis, segmen untuk membuat garis ruas garis, lalu ada segmen with given length, yaitu membuat segmen dengan menentukan panjang, lalu ada ray untuk membuat sinar dan polyline, lalu ada vector from point. Misalnya kita ambil pada menu garis ini, yaitu bagian line. Line ini yaitu untuk membuat garis dengan 2 titik dalam satu garis. Misalnya kita ambil contoh min 6, min 2. Kita klik, lalu akan muncul garis seperti ini. Lalu kita tentukan kembali untuk titik yang kedua, min 2, misal min 2,2. Di sini lalu kita klik saja. Maka hal ini pada di keterangan akan langsung muncul pada bagian persamaan garis, yaitu min x plus y sama dengan 4. Kemudian kita move kembali agar tidak terjadinya pembuatan garis. Kita geser untuk lebih jelas. Bisa lagi geser, maka bisa terlihat jelas.
Kemudian adanya di sini menu garis tegak lurus. Maka di sini ada menu perpendicular line, yaitu garis sejajar. Pada garis ini ada juga parallel line, yaitu garis sejajar. Adanya particular bisector, angle bisector, tangent, polar or diameter line, specific line, locus. Lalu di sini kita bisa ambil bagian garis tegak lurus. Garis tegak lurusnya kita klik, lalu kita ambil di antara C dan D. Kita klik misalnya pada titik C dan D, kita klik. Nah, pada bagian ini kita bisa lihat bahwa di sini kita akan terlihat garis tegak lurus di antara C dan D. Kita misal klik pada bagian minus 4. Maka akan terlihat di sini yaitu titik E. Di bagian keterangan akan pula mengatakan bahwa min X, min Y sama dengan 4 pada garis tegak lurus C dan D. Kemudian ada menu polygon. Poligon ini yaitu adanya poligon yang pertama di sini kita mampu membuat bangun datar. Misalnya pada bagian poligon ini yaitu ada segi 3, segi 4 ataupun segi 5. Lalu adanya regular poligon. Di sini kita bisa membuat poligon sama sisi. Misalnya segi 5, segi 8, segi 6 ataupun lainnya. Sehingga kita mampu ambil contoh pada poligon pertama. Misal kita buat persegi, klik, lalu kita klik lagi, kita klik lagi, lalu klik lagi, sehingga akan terbentuk segi 4. Lalu kita move kembali, agar lebih jelas kita mampu buat di sini, yaitu misalnya poligon segi 3 siku-siku. Kita buat, klik, kita klik, lalu klik kembali. Maka akan terbuat segitiga siku-siku. Lalu kita bisa membuat regular poligon. Misalnya kita move kembali dulu agar lebih jelas bagian sini. Oke, kita kembali regular poligon. Di sini kita membuat segi 8. Misalnya kita klik dulu, lalu kita tentukan dulu sepanjang mana yang akan kita buat. Klik. Nah, pada bagian ini kita tentukan berapa sisi yang akan kita buat. Misalnya 8 sisi. Maka akan terjadinya membuat segi 8 sama sisi. Kemudian kita move kembali. Untuk lebih jelas, kita geser pada bagian yang kosong. Di sini, menu sini kita mampu membuat lingkaran. Misalnya kita ambil lingkaran pertama, yaitu kita klik, kemudian agak ditekan agar terbuka. Kita buka seperti ini. Nah, maka dengan seperti ini kita mampu menentukan besar kecilnya lingkaran tersebut. Lalu pada GeoGebra ini pula kita mampu membuat segi bangun ruang. Bangun ruang yaitu dengan menggunakan 3D. Namun kita mampu hapus terlebih dahulu bagian 2 dimensi. Kemudian kita klik bagian 3D grafik untuk membuat bangun ruang, maka tampilan akan seperti ini. Lalu kita bisa mengklik dan memutarkan bagian 3D ini untuk kita melihat gambar yang akan kita buat supaya lebih jelas. Lalu ini kita geser sedikit agar lebih jelas. Pada bagian bangun ruang ini kita bisa membuat piramid, prisma, lalu ada kerucut, tabung, kubus, dan di sini juga kita bisa membuat jaring-jaring bangun ruang. Di pertama kita buat piramida. Di sini kita bisa membuat piramida, klik dengan panjang yang sama agar mempermudah. Lalu kita buat alasnya seperti ini. Kemudian kita tarik ke atas. Lalu kita move kembali. Kita bisa memutarkan bagian seperti ini untuk melihat lebih jelas bahwa bangun ruang piramida seperti ini. Kemudian kita hapus. Setelah titik bagian piramid yang telah kita hapus, lalu kita membuat contoh bagian prisma segitiga. Misal kita buat alas terlebih dahulu seperti tadi, kita ambil titik tengah, lalu ambil 3 cm seperti ini, kita bentuk, lalu kita naikkan atas seperti tadi.
Untuk melihat lebih jelas, kita dapat move kembali dan mengelilingi bahwa prisma segitiga seperti ini. Kemudian, untuk membuat contoh kembali, kita bisa hapus terlebih dahulu seperti tadi. Setelah bagian prisma segitiga sudah kita hapus, lalu kita buat kerucut. Kerucut ini di sini bacaannya kon. Lalu kita ambil titik tengah, kita langsung ke ataskan. Nah, di sini kita hitung radiusnya. Misalnya kita buat 3 radius, maka akan terbentuk seperti ini. Kita move, lalu kita kelilingkan, akan terbentuk kerucut. Lalu kita delete kembali, kita akan membuat tabung. Tabung pula sama, kita ambil titik tengah, kita klik atas dan membuat radius, misalnya 1 cm. Oke, maka akan terbentuk tabung seperti ini. Kita delete kembali, kita akan membuat kubus. Di sini kubus sangat mudah. Misalnya kita membuat panjangnya, maka akan terbentuk kubus. Atau ingin lebih besar lagi, kita bisa, maka akan terbuat kubus seperti ini. Bisa kita move dan melihat bahwa ada 2 bangun kubus yang berbeda besarnya. Lalu kita move, kita delete kembali. Selanjutnya kita akan membuat balok. Pada bagian balok kita mampu membuat poligonnya terlebih dahulu, misal panjang, dan buat segi panjangnya terlebih dahulu. Lalu kita sesuaikan kembali agar kemudian kita move, kita tekan bagian bangun, lalu extrude to prism. Di sini kita langsung klik saja, tingginya misal 2. Pada bagian ini kita dapat melihat bahwa adanya balok. Lalu kita misal membuat jari-jari. Kita akan membuat kubus terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Lalu kita buat jari-jari. Kita move, maka kita akan melihat jari-jari dari bangun kubus. Kita bisa play seperti ini. Oke, terlihat bahwa jari-jari kubus mampu kita lihat seperti 3 dimensi pada aplikasi GeoGebra. Baik. Oke. Di sini kita dapat melihat bahwa jari-jari kubus memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi kubus. Baik, di sini saya sudah membuat satu soal mengenai bangun datar. Di sini, Dika merupakan seorang arsitektur, sewaktu Dika membuat sketsa lapangan bermain untuk anak-anak dengan berbentuk bangun datar digambarkan dalam peta. Jika Dika menggunakan koordinat kartesius memiliki 4 titik, yaitu titik A terletak pada koordinat 2,3, titik B terletak pada koordinat 4,3, titik C terletak pada koordinat 6,1, dan titik D terletak pada 2,1. Lalu, berbentuk bangun datar apakah yang akan dibuat Dika untuk bangunan lapangan anak-anak tersebut? Di sini, titik A terletak pada koordinat 2,3. 2,3 berarti pada titik ini ya. Lalu kita pada titik poin, kita buat terlebih dahulu agar lebih mengetahui, yaitu 2,3. Di sini kita klik 2,3. Sama untuk titik A. Lalu titik B terletak pada koordinat 4,3. Di sini 4,3 terletak pada bagian ini 4,3. Lalu adanya titik C terletak pada 6,1. 6,1 terletak pada bagian ini 6,1 bagian sini berarti. Kita klik. Lalu untuk bagian D adanya pada titik koordinat 2,1 bagian 2,1. Kita klik, maka akan terbentuk sketsa seperti ini. Lalu untuk memperjelas bangun datar apa, kita mampu menggunakan poligon. Kita klik, lalu dari A kita tarik ke B, kita tarik ke C, lalu kita tarik ke D, dan kita tarik ke A kembali. Maka bisa kita lihat bahwa bangun datar yang
dibuat oleh Dika untuk sketsa pada bangunan lapangan anak-anak, yaitu membentuk trapesium. Baik, untuk soal yang kedua atau yang terakhir ini saya membuat soal mengenai bangun ruang, yaitu hitunglah volume dan luas permukaan kubus yang memiliki panjang rusuk 12 cm. Pertama-tama kita klik bagian poligon, lalu kita buat sketsa persegi dengan luas atau panjang 12 cm. Seperti ini. Baik, kemudian kita klik bagian 3 dimensi. Seperti ini, kita perkecil terlebih dahulu. Kita move, lalu kita perkecil agar terlihat lebih jelas. Lalu kita klik bagian extrude to prisma. Kita klik bagian sketsa persegi ini. Lalu kita klik 12. Maka akan terjadi membentuk kubus. Lalu untuk bagian hitung volume kubus ini kita mampu dipermudah karena adanya aplikasi GeoGebra ini, sehingga kita mampu menentukan volume kubus dengan praktis. Sebagai berikut, kita klik bagian volume, lalu kita klik bagian kubus ini, sehingga akan menampakkan bahwa volume kubus yaitu 1728 cm kubik. Sehingga dengan mudah kita menemukan volume kubus dengan rusuk 12 cm. Lalu untuk luas permukaan kita dapat hitung dengan dimulainya kita klik net atau jaring-jaring kubus. Lalu kita perkecil seperti ini. Kemudian kita move untuk melihat sekelilingnya. Lalu dengan mudah pula kita mampu mengklik bagian area atau luas seperti ini. Maka dapat dilihat bahwa luas kubus yaitu 144 cm persegi. Maka dari itu dengan adanya aplikasi GeoGebra kita dapat dipermudah, sehingga kita tidak lagi kesulitan dalam menghitung luas dan volume. Baik, sekian dari saya tutorial penggunaan aplikasi GeoGebra. Semoga bermanfaat dan mampu dipergunakan dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.